kurang lebih sekitar 500 sampai 550 untuk umbinya, bibitnya. Oke kawan, kita sudah selesai mandi ya, jalan-jalan. Kita mau pergi temu guru-guru mandi ngono. Hah? Begitu. Mana hatiku? Ini minumnya gak dibuang, Pak. Oke kawan, setelah dari kolam renang ya, kita mampir ya ke rumah saudara kita, ke rumah rekan kita ya, rumahnya Mas Muklis. Kebetulan masih istilahnya satu dusun ya, paling hanya beberapa menit dari lokasi. Jadi sekalian kita mampir ke sana karena kebetulan apa ya, udah lama juga ya nggak main ke rumahnya kan. Sekalian juga kita sambil melihat ya bagaimana pertumbuhan porang yang ada di daerah Giri Mulyo ya kawan. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. By thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan petani porang dimanapun Anda berada ya, salam sejahtera. Semoga selalu diberi kesehatan ya, dimurahkan rezekinya, diberi kelancaran ya, amin, amin. Pada kesempatan kali ini kita sedang berkunjung ya ke rumah saudara kita ya, yang ada di desa Giri Mulyo. Beliau adalah petani porang juga kebetulan yang sudah sukses ya tentunya. Ini kita perjalanan ke lahan ya kawan.
airnya sangat melimpah sekali ya di lereng Gunung Lawu Barat. Nah, oke, kita tanya-tanya ya sebentar tentang cara berbudidaya porang ya, tentunya ke masternya langsung ya. Halo Mas Mukis, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, ini yang mana? Yang ini kali Mas ya, yang sangat subur sekali ini. Dari bibit apa Mas ini? Kok bisa sebesar ini Mas? Dari bibit umbi, kalau yang di lahan sini kemarin mulai dari 1 kg sampai 1,5 kg. Oh, yang ini ya. Sangat luar biasa sekali Mas ya. Ini jarak rapat. Jaraknya berapa Mas ini Mas? Kurang lebih 30 sampai 40 cm. Oke, 30 sampai 40 cm kawan ya. Jarak rapat. Nah, ini tentunya kita ingin tahu ya, apa sih rahasianya kok bisa sebesar dan sesubur ini kawan. Apa Mas ini rahasianya Mas? Ya kalau untuk porang ya, kalau menurut saya pribadi yang paling penting adalah pupuk kompos. Untuk pupuk dasar itu diberikan sebanyak mungkin. Kalau untuk dosis, kalau untuk pupuk kompos ya semakin banyak semakin bagus. Jadi tidak ada efek sampingnya. Kita dengan catatan pupuk kompos tersebut sudah difermentasi, itu menurut saya sangat wajib sekali karena porang ini adalah tumbuhan yang sangat sensitif dengan bakteri maupun dengan jamur. Oh, iya. Jadi sangat wajib sekali untuk difermentasi. Seperti itu. Terus kompos itu kan ada banyak Mas ya, ada dari kambing, dari sapi, dari ayam. Tuh yang lebih bagus apa Mas menurut sampean? Kalau pupuk kompos ya, kalau menurut saya semuanya bagus ya, semuanya bagus. Kalau menurut saya yang paling bagus ya pupuk kambing. Pupuk kambing, kompos yang dari kambing ya, yang sudah kita fermentasi. Cuma untuk kemarin kita memakai kohe sapi, kotoran kambing juga, terus kohe ayam juga kita pakai, kita campur, kita fermentasikan selama 1 bulan kalau nggak salah kemarin. 1 bulan. Oke kawan, jadi pupuk kambing, pupuk sapi, pupuk ayam itu dijadikan satu, lalu difermentasi paling cepat 30 hari Mas ya. Kalau untuk standarnya sih 14 hari, 2 minggu sudah cukup. Cuma kalau untuk fermentasi semakin lama semakin bagus. Oke kawan. Tuh ternyata rahasianya Mas Muklis ya, porangnya bisa sebesar dan sesubur ini adalah ada pada pupuk kompos kawan. Tentunya yang sudah difermentasi begitu ya. Sangat luar biasa kawan. Terus pertanyaan yang berikutnya Mas ya, itu kan ada banyak ya petani-petani porang itu mereka tidak memakai mulsa ya. Terus kenapa Anda lebih memilih memakai mulsa ini, alasannya apa Mas ini Mas? Kalau untuk memakai mulsa, alasan yang pertama saya lebih ke biaya kos lebih ringan. Cuma untuk biaya awalnya memang lebih terasa sih untuk biaya di awalnya. Cuma berjalannya waktu mulai dari penanaman sampai panen itu untuk biaya lebih murah, yang jelas lebih murah dari segi biaya perawatan lah. Yang kedua juga untuk menjaga kegemburan tanah dan nutrisi dari pupuk kompos yang kita berikan itu semua terserap oleh porang. Jadi seperti itu, dan kelembapan terjaga, kegemburan tanah terjaga sampai musim panen. Oke. Jadi memang di awal ya kawan, di awal itu modalnya memang agak lumayan besar, cuman pada hasil akhirnya lebih bagus di mulsa ya Mas ya. Ya lebih murah juga. Lebih murah di mulsa kawan ya.
Terus pertanyaan berikutnya Mas, ini kurang lebih sudah berumur berapa Mas ini Mas? Kalau mulai dari tumbuh ini ya kurang lebih baru 3 bulanan. 3 Dari bulan tumbuh ya. ya. 3 bulan dari tumbuh. Jadi baru setengah umur ini. Oh umurnya. iya. Ya, berarti kurang lebih 90 hari setelah tumbuh kawan ya. Nah, seperti itu. Ini lokasinya sampai sana kawan, sampai ujung sana. Nah, sampai ujung sana. Terus pertanyaan berikutnya ini, selain memakai pupuk kompos sebagai pupuk dasar ini ada lagi nggak Mas? Misalkan pupuk kimia atau pupuk susulan seperti itu. Kalau untuk pupuk susulan saya memakai POC ya, POC organik yang kita buat dari bonggol pisang dan serbuk kelapa, kita fermentasi, kita aplikasikan selama 2 minggu sekali. Cuma kita juga masih memakai pupuk kimia hanya untuk sebagai perangsang saja. Untuk dosis saya untuk pupuk kimia 1 hektar itu cuma 1 kuintal. 1 hektar 1 kuintal berarti kalau dikali bagi kurang lebih per 1 batang itu berapa gram Mas ya? Apa 1 sendok makan apa setengah nggak itu? Ada Mas, nggak ada ya. Mungkin 4 batang ya 1 sendok makan, nggak ada lah, sangat tipis sekali. Iya, yang penting pada teorinya dalam 1 kintal itu cukup untuk 1 hektar. lahan 1 hektar kawan. Oke kawan, kita tanya-tanya lagi ya, mumpung kita ada di lokasinya Mas Muklis ya. Menurut sampean ya sebagai petani porang ya yang tentunya sudah sepak terjangnya di dunia perporangan sudah tidak diragukan lagi ya di Jawa Timur khususnya ya di Ngawi, Madiun, Nganjuk ya. Ini suka dukanya apa Mas? Jujur ya sebagai petani porang ya. Nah, suka dukanya seperti apa Kang? Yang pertama kan saya juga katakan pembisnis porang juga iya, untuk petani juga iya, cuma memang saya fokus di pertaniannya. Kalau untuk suka duka di bisnisnya atau kan saya juga jual bisnis mungkin kita di petani aja Mas. Di kalau petani. di bisnis nanti kita di petani aja mungkin. Kalau untuk pertanian ya untuk khususnya suka dukanya di lapangan atau di lahan itu ya memang kita ketahui sendiri untuk porang ini adalah tumbuhan yang mudah dibudidaya, cuma juga mudah untuk sensitif sekali terhadap bakteri atau jamur. Jadi yang selama ini saya alami, hal yang paling tersulit adalah menghilangkan jamur. Menghilangkan jamur ya. Biasanya busuk pangkal batang itu memang sulit sekali diantisipasi. Untuk antisipasi yang paling awal itu adalah yaitu untuk fermentasi pupuknya lebih lama lagi, lebih maksimal lagi lah untuk mengurangi jamurnya itu. Jadi begini kawan ya, misalkan kita pada umumnya fermentasi itu 14 hari, kita buat lebih lama lagi, lebih bagus. Idealnya berapa Mas itu agar supaya pupuk itu benar-benar aman Mas? Kalau kita cari amannya ya 1 bulan Mas. 30 hari itu pupuk benar-benar sudah matang atau sudah hancur lah dia. Jadi untuk bakteri yang tidak digunakan untuk porang, yang tidak dimanfaatkan porang itu sudah nggak ada. Biasanya seperti itu 1 bulan. Ini tentunya kan ini kan sangat luas sekali Mas ya. Ini kan sangat luar biasa. Terus olah tanah, terus pakai mulsa, ini kan saya anggap ini suatu yang intensif ya. Ini kalau boleh jujur Mas ya, ini kira-kira ini modalnya habis berapa Mas? Ini kalau boleh jujur ya nih. Supaya kawan-kawan kita sedikit banyak dapat informasi ya bahwasanya kalau menanam porang sebanyak ini kira-kira budgetnya berapa yang harus disiapkan gitu. Ya kalau ini kan saya enggak 1 tempat ya, ada 8 tempat, itu kurang lebih 5,5 sampai 6 hektar. Itu tanaman dari 80% dari bibit undi. Cuma yang saya tanam kemarin kan bibit
reject Mas. Jadi Iya. yang saya tanam bibit reject, sisa dari teman-teman yang sudah dibeli itu sisanya saya tanam. Kalau untuk total ya kurang lebih sekitar 500 sampai 550 untuk umbinya, bibitnya. Untuk bibitnya saja. Untuk bibitnya Itu saja, belum berikut tenaga, belum berikut mulsa, pupuk dan lain-lain ya. Iya. Oke. Kurang lebih segitu. Kalau untuk total semua kemarin saya jumlah itu untuk bibit umbi kurang lebih sekitar 25 ton dan kataknya kurang lebih 850 kg. 850 Katak. kilo. Berarti kalau misalkan kita hitung-hitungan secara mudah itu perawatan dan lain-lain itu sampai berapa Mas ya? Kalau untuk perawatan belum lihat catatan Mas. Belum lihat catatan ya. Kalau untuk modal bibitnya kalau dikalkulasi ya sekitar segitulah 500-an ya untuk bibitnya saja kawan. Cuman karena beliau ini kan menanamnya pakai umbi ya, tentunya kos pembiayaan terlalu tinggi Mas untuk bibit ya. Iya. Beda dengan kalau kita start dari bibit katak seperti itu kawan. Terus ada kadang kalau petani-petani yang istilahnya masih pemula Mas ya, masih baru pertama kali menanam mungkin ya, mereka itu sering bahwasanya nanti bagaimana kalau banyak yang menanam porang, terus apakah pabrik itu bisa menyerap semua hasil dari petani, itu gimana Mas menurut Anda? Ya gini, kalau saya pertama juga prinsip sebagai petani ya, untuk prinsip saya sebagai petani, jadi gini Mas. Ya. Porang ini kan manfaatnya sangat luar biasa, bahkan sudah menginjak masuk di pasar ekspor ya. Dan kegunaannya untuk bahan makanan. Jadi logikanya saja, misalkan ini untuk bahan makanan, jadi setiap tahun atau setiap waktu kita membutuhkan umbi porang tersebut karena sudah masuk di pasar pangan. Terkecuali porang ini misalkan kegunaannya hanya untuk kosmetik atau untuk obat, kan tidak semuanya memakai kosmetik atau memakai obat Mas. Jadi kalau prinsip saya sebagai petani, ini fungsinya kegunaannya untuk pangan, jadi selalu optimis karena kedepannya kebutuhannya sangat luar biasa. Tapi saya sebagai petani juga ini juga terkendala kaitannya dengan harga porang ya yang tidak stabil. Dan sekali lagi saya sebagai petani pun juga punya prinsip Mas. Jadi gini, di 2 atau 3 tahun yang lalu kita diberikan harga umbi produksi atau harga porang dengan harga 10.000 sampai 14.000. Iya betul. Cuma kan kita di waktu itu untuk pembelian bibit juga mahal Mas, antara 250 sampai 300.000. Itu memang cukup mahal karena apa, untuk harga bibit itu kan juga mengikuti harga produksi. Betul itu sekali. Yang perlu diketahui. Tetapi kita ketika dihadapkan dengan harga umbi produksi 5.000 per kilogram umbi basah, tetapi kan kita juga diberikan harga bibit katak dengan nominal 150, sama saja. Jadi kalau kita mau berpikir, untuk saya sendiri sebagai petani ya, misalkan harga porang 5.000 terus harga katak 150.000 dibandingkan dengan harga produksi 10.000 dengan pembelian katak 300.000, saya kira sama saja. Tinggal kita sebagai petani pinter-pinter untuk mengelola biaya untuk perawatan lah, seperti itu aja Mas. Jadi tetap optimis buat teman-teman, yang jelas tidak akan rugi untuk menanam porang, seperti itu Mas. Jadi kaitannya dari pembelian bibit Mas ya. Seperti itu. Betul. Berarti waktu kita dapat harga produksi di atas 10.000 tuh harga bibit juga mahal Mas ya? Juga mahal kan, kemarin juga 300.000. Iya betul sekali ya. Harga produksi 5.000, kita membeli bibitnya 150.000, kan juga sama saja, masih untung. Tetap masih untung. Iya. Seperti itu Mas. Jadi tetap optimis buat teman-teman petani porang, jangan pesimis, tetap optimis lah bahwa porang ini sebenarnya prospek panjang sekali. Seperti itu Mas. Oke.
kita tanya-tanya tadi ya ke pemain porang langsung ya. Kurang lebihnya seperti itu tadi kawan penjelasannya. Kalau ingin belajar ataupun ingin berbudidaya porang, tentunya Mas Mulki saya senang Mas ya. Bisa. Nanti bisa konsultasi, tanya-tanya tentang cara berbudidaya porang yang benar ya. Nah, ini kebetulan lokasinya tadi juga dekat ya dengan rumah, paling sekitar 1 menit. Oke, sampai di sini perjumpaan kita kawan ya. Kita sambung lagi di video-video berikutnya, tentunya masih tentang porang ya, tentang cara berbudidaya porang. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah menonton video-video dari kami. Saya ucapkan terima kasih banyak, dan jangan lupa dukung selalu channel kami dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Oke, assalamualaikum.